Jadi seperti biasa, majelis seperti ini untuk nambah iman. Kata Umar bin Khattab, halumu azdad imanan. Di sini kita berkumpul, halumu, kumpul, nazdad imanan. Kita menambah iman, kata Umar bin Khattab. Jadi memang harus bertambah iman kita. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Orang mukmin kan seperti itu. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, dalam surat 8 ayat 2 kemarin udah kan? Hanya saja innama lil hasar, sesungguhnya. Kalau sesungguhnya innal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin. Tetapi dia pakai kalimat innama, sesungguhnya juga. Tetapi kalimat innama ini lil hasar dalam bahasa Arabnya, pembatas. Kalau bukan seperti itu berarti tidak. Nah, makanya di dalam terjemahannya diartikan dengan hanya saja. Hanya saja orang-orang mukmin itu, orang-orang yang beriman itu, apabila disebut Allah, gemetar hatinya, bersemangat dia apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Adapun malam ini kita lanjut kepada siapa itu ahlul kitab. Ahli kitab, ahlul kitab. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi orang yang tidak menjadikan Allah sebagai ilahnya, mereka adalah orang-orang musyrik. Diperintahkan kita untuk berpaling dari mereka. Wa a'rid anil musyrikin. Berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik. Siapa orang-orang musyrik? Secara garis besar, orang-orang musyrik itu orang yang tidak menjadikan Allah sebagai ilahnya. Nah, secara global, apabila ada pertanyaan orang musyrik itu siapa? Kenapa Allah memerintahkan kita agar berpaling dari orang-orang musyrik? Siapa orang-orang musyrik itu? Secara garis besar, orang-orang musyrik adalah orang yang tidak menjadikan Allah sebagai ilahnya. Syirik, musyrik, mempersekutukan Allah. Nah, itu orang-orang musyrik. Allah mengampuni dosa apapun, kecuali dosa syirik. Jadi dosa syirik ini nggak diampuni oleh Allah. Dosa syirik ini. Dosa apapun diampuni oleh Allah kecuali syirik. Orangnya disebut musyrik. Orang yang tidak menjadikan Allah sebagai ilahnya. Bisa jadi Allah ilahnya juga, yang lain ilahnya juga. Makanya mempersekutukan. Makanya syirik. Secara garis besar, siapa orang-orang musyrik? Orang yang tidak menjadikan Allah sebagai ilahnya. Orang yang tidak menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Siapa mereka itu? Secara garis besar, mereka atau orang-orang musyrik itu adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Tuhannya hawa nafsunya. Allah Tuhannya juga. Hawa nafsunya Tuhan. Makanya musyrik. Allah Tuhannya juga nih. Tapi hawa nafsunya Tuhannya juga. Makanya namanya musyrik. Mempersekutukan Allah. Ilahahu hawahu. Nah, makanya kemarin orang-orang ateis, saya nggak percaya Tuhan. Saya nggak ada Tuhan. Saya nggak mempunyai Tuhan. Orang ateis gitu kan. Nggak percaya dia adanya Tuhan. Dan dia tidak mempunyai Tuhan. Nah, tetap dia mempunyai Tuhan. Siapa Tuhannya? Hawa nafsunya. Tidak ada orang yang tidak mempunyai Tuhan. Tetap walaupun dia mengatakan dia tidak percaya Tuhan, tidak mempunyai Tuhan, tetap dia mempunyai Tuhan. Siapa? Hawa nafsunya. Ya kan? Nah, karena hawa nafsu masing-masing orang berbeda-beda, maka berbeda-beda pula ilahnya. Berbeda-beda pula Tuhannya. Ilah kemarin sudah kita ketahui artinya ilah. Ikutan. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbika la ilaha illa huwa wa a'rid anil musyrikin. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. La ilaha, tidak ada ilah kecuali dia. Berpalinglah dari orang-orang musyrik. Jadi ilah artinya ikutan. Jadi orang-orang musyrik itu
tidak menjadikan Allah sebagai ilahnya. Kalau dia menjadikan Allah sebagai ilahnya, dia harus mengikuti apa yang telah diwahyukan dari Rabbmu. Rabb artinya pengatur. Rabb itu artinya pengatur. Rabbin nas, pengatur manusia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, pengatur alam semesta. Kul a'udzu bi Rabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabbin nas, pengatur manusia. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Nah, jadi Rabb itu artinya pengatur. Kesimpulan dari arti Rabb itu pengatur. Artinya banyak. Pendidik, penjaga, pemilik. Banyak artinya. Nah, misalnya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama Rabb. Nah, kan Rabb kan? Itu menjagaku, mendidikku sejak kecil. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku yang telah mendidikku, menjagaku sejak kecil. Jadi Rabb situ itu artinya menjaga, mendidik. Nah, ada pula artinya Rabb dia pemilik. Rabbah hadzal bait. Pemilik rumah ini. Maksudnya Ka'bah. Pemilik rumah ini. Ka'bah maksudnya. Rabbah hadzal bait. Pemilik rumah ini. Tetapi kesimpulan dari arti Rabb yang banyak itu pengatur. Kesimpulannya. Apa arti Rabb? Arti Rabb itu pengatur. Rabbil Alamin, pengatur alam semesta. Rabbin nas, pengatur manusia. Kalau Allah pengatur, dia punya aturan. Masa pengatur nggak punya aturan? Ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbika. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Rabb artinya pengatur. Allah pengatur, dia punya aturan. Aturan Allah itu yang telah diwahyukan. Yang telah diwahyukan itu adalah Al-Quran. Jadi Allah pengatur, dia punya aturan. Nah, orang-orang musyrik nanti enggak mau dia. Orang-orang musyrik. Maka berpalinglah dari orang-orang musyrik. Orang musyrik, mana mau dia? Mereka mau ilahnya nenek moyang. Ya kan? Kemarin ilahnya nenek moyang. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diwahyukan oleh Allah, ikutilah Rasul, mereka menjawab tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati nenek moyang kami. Nah, mana lagi? Berarti ilahnya nenek moyang. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah ikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah ini. Qalu, mereka menjawab, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami. Makanya kata Allah, apakah mereka mengikuti nenek moyang mereka sedangkan nenek moyang mereka itu tidak mendapat petunjuk? Ini huda. Jadi membaca huda ini harus dengan tadabbur. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelas dari huda. Penjelas dari huda ini, ya ini ayat-ayat yang alam raya. Ada hudanya, ada bayinatnya, ada ayatnya, ada orangnya. Ada orangnya. Apabila diajak, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah. Enggak, kami mengikuti apa yang kami dapati nenek moyang kami. Ada kan? Ya, pasti ada. Ada ayatnya, ada orangnya, ada huda, ada bayinatnya. Nah, seperti itu. Orang-orang musyrik nih. Ada yang ilahnya nenek moyang. Ada yang ilahnya orang banyak. Orang banyak. Orang banyak nih. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di atas bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Karena aktsarun nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu tidak tahu. Dia ikut orang banyak. Bukan nenek moyang, tetapi dia ikut orang banyak. Ya, musyrik. Ilahnya orang banyak. Ilahnya orang banyak. Semuanya seperti itu. Enggak juga. Enggak semuanya. Ada yang ilahnya kawan akrab. Haha, kawan akrabnya nenek moyang enggak mau, enggak mempan. Enggak mau dia mengikuti nenek moyang. Enggak mau dia mengikuti orang banyak. Nah, tetapi dia mengikuti kawan akrab. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berdasarkan din temannya. Seseorang itu berdasarkan agama kawannya. Sebaun istilahnya. Malah saya nongkrong di situ. Kenapa enggak sebaun? Berarti itu kan temannya. Kan gitu kan istilahnya. Malah saya nongkrong di situ lah. Kenapa? Enggak sebaun. Nah, istilah sebaun itu kan berarti kan enggak temannya, teman akrab. Jadi orang yang berteman akrab itu mirip-mirip tuh. Mirip. Ya mirip.
pikirannya sama. Kalau nggak bisa akrab kan? Kebiasaannya sama, apanya semua sama, pemikirannya sama. Nah itu. Nah, seperti itu tuh. Istilahnya kawan akrab. Nah, kalau lajang, kalau lajang. Kalau udah beristri, kawan akrab tentu istri. Kalau udah beristri, tentu istri kawan akrab kita. Kalau udah beristri, udah berkeluarga, makanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu tuh, jagalah dirimu. Koma di situ. Dan keluargamu. Jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi maksudnya kita jaga diri kita jaga keluarga kita. Itu baru mantap. Tapi kan ada dan ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu. Dan maksudnya apabila keluarga gak mau, dirimu jaga. Kan suruh jaga dirimu dan keluargamu. Bisa mantap. Tapi kalau udah kita jaga diri kita, udah mantap nih, kita ajak, nggak mau dia, kita ikut, atau musik, tentunya meleset tuh. Kalau nggak bisa diajak, ya diri sih, kan ayat diri kamu dan keluargamu. Ini mantap kali nih, pemahamannya mantap. Istrinya meleset, ikut istrinya rupanya. Itu bertentangan dengan ayat ini. Ada yang seperti itu. Ya ada lah, Nabi Nuh, anaknya. Nabi Lut, istrinya. Nggak ikut pula Nabi Lut, istrinya kan jaga dirimu. Tapi kita kan diperintahkan jaga dirimu dan keluargamu lah kan. Tapi kalau nggak bisa meleset, ya bilangnya dia meleset. Jelas diri kita dulu harus dijaga dari api neraka. Gitu kan? Kan banyak seperti itu. Kira mantap, rupanya meleset. Seperti itu kan. Kira mantap kali ya, rupanya meleset. Kenapa meleset? Istrinya. Ya istri meleset. Dipahamkan lambat-lambat. Tapi kita jangan ikut meleset. Karena perintahnya jagalah dirimu dan keluargamu. Nah itu yang kemarin tentang ilah. Tentang ilah, ada ilahnya orang banyak, ada ilahnya nenek moyang, ada ilahnya kawan akrab, dan ada ilahnya ahli kitab. Ahli kitab ini siapa nih? Ustad. Ikut ustad. Ikut ustad. Ikut ustad. Ikut nenek moyang. Ikut orang banyak. Ikut kawan akrab. Ikut guru. Ustadz itu artinya guru. Kata guru saya seperti itu. Ya kan? Ada seperti itu. Kata guru saya seperti itu. Kata guru saya seperti itu. Ikut ahli kitab. Nah ini yang harus kita tahu nih. Apa ya ahli kitab itu siapa? Ahli kitab tuh. Ahli kitab itu siapa tuh? Ini banyak orang nggak tahu nih. Banyak orang nggak mengerti dia. Ahli kitab itu siapa? Kita lihat surat 3 ayat 110. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang kita garis bawahi, walau anna ahlal kitab amanu lakana khairul lahum minhumul mu'minun wa aksaruhum fasikun. Dari tengah terakhir itu ya. Kan membaca huda harus dengan tadabbur. Nah, kita tadaburi dulu. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada seluruh umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, kamu mencegah dari hal yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Maka kata Allah, kamu adalah sebaik-baik umat. Siapa? Nabi dan para sahabatnya waktu itu. Dan ayatnya turun. Rasulullah SAW berdakwah di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, 23 tahun. Wahyu telah sempurna sampai kepada penerapannya. Maka disebutlah oleh Allah, kuntum khairum, kamu sebaik-baik umat Nabi Muhammad dan sahabatnya. Makanya ayat ini membatalkan paham Syiah. Nah kan Mu'tazilah, Murji'ah, aliran-aliran sesat semua tuh. Syiah itu mencaci maki para sahabat, ya kan? Ciri khas mereka mencaci maki para sahabat, mencaci maki Umar, mencaci maki Abu Bakar, mencaci maki Utsman, menggungkan Ali, karena ya politik lah.
Dia maunya hadis Rasulullah wafat digantikan oleh Ali, bukan Abu Bakar. Nah, itu panjang pula ceritanya tuh. Nah, itu masalah kekuasaan tuh, masalah politik kenegaraan. Yang memimpin negara ini siapa? Harusnya Ali, karena Ali kan dari kecil dia sama Nabi. Ana Madinatul Ilmi wa Ali Babuha. Saya ini adalah kota ilmu, Ali pintunya. Nah, Rasulullah ngomong seperti itu. Nah, berarti kan seperti Musa dan Harun, bukan Abu Bakar, tetapi Ali. Sehingga dia agungkanlah Ali. Dicaci maki, dijelek-jelekkan para sahabat Syiah. Nah, bagaimana cara membatalkan ayat ini? Kuntum khairu ummah. Kamu sebaik-baik umat. Siapa sebaik-baik umat? Abu Bakar, Utsman, sahabat-sahabat Nabi. Terus sekarang gitu. Makanya dari pertama tadi sudah dibatasi. Ayat ini turunnya yang dimaksud Nabi dan para sahabatnya. Terus sekarang gimana? Nah, sekarang udah meleset. Mana bisa? Mana pula khairu ummah? Meleset. Mengaku ahlu sunnah wal jamaah, padahal murjiah. Maka itu yang kita ulang-ulang dari kemarin. Ahlu sunnah wal jamaah itu pahamnya iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan. Berkurang dan bertambah. Bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Apabila kita maksiat, berkurang, berkurang iman. Kalau murjiah tidak, asalkan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia tetap masuk surga. Mereka nggak sholat, tapi suka hatinya aja, suka-suka hatinya aja. Mereka nggak puasa. Mereka nggak bersedekah. Orang murjiah itu kan orang Islam juga, bersedekah ya, tapi suka-sukanya aja. Berinfak dia, tapi suka-sukanya aja. Berzakat ya, tapi suka-sukanya aja. Bermaksiat, ya apa-apa. Nanti juga masuk surga. Nah, kayaknya sekarang murjiah semua kayaknya nih. Umat Islam sekarang. Umat Islam sekarang ini kan ada dibahas orang murjiah itu apa, khawari itu apa, mu'tazilah itu apa, kayak ada dibahas orang. Yang penting kita umat Islam. Asalkan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga, kan gitu. Nah, dikeluarkan zakat. Kalau zakat itu kan 2,5%, ada haul, ada nisabnya. Ada haulnya, ada nisabnya. Dikeluarkan 2,5%. Haulnya waktunya harus 1 tahun. Mana pula ada semua orang seperti itu, orang kaya tuh. Gitu. Orang kaya ada zakat ya, ada haulnya, ada nisabnya. Kalau tidak kaya, makanya diperintahkan infak, bersedekah. Sedekah burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti iman kita ini sedekah. Bukti iman kita itu infak. Itu buktinya apa? Buktinya lagi. Kalau zakat itu kan 2,5%. Ada nisab, ada haulnya. Mana? Orang-orang eksekutif kan bisa tuh. Tunggu 1 tahun lagi dulu. Sudah dikeluarkannya 2,5%. Tunggu 1 tahun lagi dulu. Tapi kalau infak ini wa mimma razaqnakum, dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Banyak pula, sedikit pula. Ini harus sering disampaikan nih, harus tahu umat Islam. Jadi jangan 2.000, 1.000. Padahal ayat-ayatnya banyak ayat tentang infak, tentang sedekah daripada ayat tentang sholat. Tapi ikhlaslah pula kan. Kalau tidak ikhlas, penyakitnya datang. Kan udah disebut sama Wakil Menteri Digital. Kebahagiaan itu apabila kita melihat uang kita dibelanjakan oleh orang lain. Maksudnya sedekah. Kita berinfak, kita bersedekah kepada fakir miskin, kemudian dibelanjakannya. Itu kebahagiaan. Menurut para ahli gitu juga. Menurut para ahli memang sehat kita. Karena hadis Rasulullah, dawu mardokum bisedekah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Ya tapi ikhlas. Kalau tidak ikhlas, penyakitnya datang. Tidak ikhlas dia. Ya segala macam penyakit. Apa jenis penyakit? Ada berarti kan meleset tuh. Zakat nggak ikhlas, sedekah nggak ikhlas, infak nggak ikhlas, berwakaf nggak ikhlas. Ya penyakit lah yang datang. Harus ikhlas syaratnya. Syarat amal diterima harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, ya. Jadi kuntum khairu ummah, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, untuk seluruh manusia.
kamu menyuruh yang ma'ruf, kamu mencegah yang munkar, kamu beriman kepada Allah. Siapa mereka ini? Para sahabat Rasul dan para sahabatnya waktu itu. Kalau sekarang mana lagi? Kita ini umat terbaik. Masih aja percaya diri itu. Mana pula? Mana pula? Peradaban Islam itu gugur dengan 3 syarat. Cara orang untuk menghancurkan masyarakat yang Islami ini, untuk menghancurkannya. 1, hadmul usrah, hancurkan keluarga. Bagaimana cara menghancurkan keluarga? Hilangkan peran ibu dalam mendidik keluarga. Hilangkan perannya. Ibu-ibu itu nggak bangga menjadi ibu rumah tangga. Nah, udah, meleset nanti tuh. Udah terjadi kan dari dulu. Kemudian hadmut ta'lim, hancurkan pendidikan. Pendidikan ini, bagaimana cara menghancurkannya? Rendahkan guru-guru. Guru direndahkan. Nah, udah rusak pendidikan. Nah, sekarang guru-guru, nasib guru, mana ada orang menghormati guru? Disebut pahlawan tanpa tanda jasa kan? Pahlawan tanpa tanda jasa. Pekerjaan apa guru? Lala. Itu memang strategi untuk menghancurkan. Yang ketiga, isqatul qudwah. Isqatul uswah. Jatuhkan harga diri qudwah, uswah, para ulama, para ustaz. Jatuhkan harga dirinya. Bikin orang tidak percaya ke dia. Fitnah dia. Hancur tuh. Hancur tuh. Ustaz jatuhkan harga dirinya. Bikin orang nggak percaya sama dia. Bikin orang nggak menghormatinya. Caranya ya difitnah. Nah sekarang kan seperti itu. Para ulama kan nggak dihormati, para kiai, para ustaz. Di masyarakat Islam kita hari ini kan seperti itu. Dijatuhkannya harga diri ustaz. Difitnahnya. Diajaknya orang nggak percaya lagi sama dia. Apalagi melakukan kesalahan. Apalagi jika melakukan kesalahan. Oh, dah. Meleset. Para kiai. Memang juga ada. Tapi kan meleset itu kan. Yang meleset kan ada juga di koran-koran ada juga sih. Kalau meleset kan. Tapi secara keseluruhan untuk menghancurkan peradaban Islam itu yang pertama peran keluarganya dihancurkan. Keluarga. Nah, peran ibu. Nggak bangga dia. Orang sekarang nggak bangga jadi ibu rumah tangga, nggak bangga dia. Kalau di kota-kota besar tuh diserahkan sama pembantunya itu anak. Nah, kemudian dihancurkan pendidikan pula kan. Pendidikannya gimana supaya kita nggak konsen, nggak semangat. Kemudian isqatul uswah. Nah, jatuhkan yang harusnya jadi uswah suri tauladan di masyarakat itu siapa? Ulama, para kiai, para ustadz. Akhirnya jatuhkannya harga dirinya. Difitnahnya, dipengaruhinya orang supaya tidak percaya. Nah, kan itu kan? Nah, kan terjadi itu. Nah, kalau seperti itu gimana pula? Khairul ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Ke siapa ayat ini ditujukan? Kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya pada waktu itu. Nah, ini sahabat Rasulullah dan para sahabat. Di luar mereka siapa? Di luar mereka Ahlul Kitab. Nah, ini dia Ahlul Kitab tuh. Jadi siapa Ahlul Kitab? Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum wa minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Kalau seandainya ahli kitab ini beriman, itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Nah, jadi ahli kitab itu terbagi dua. Ada yang beriman, jadi orang mukmin, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Nah, ingat nih. Ini pembukaan nih untuk mengetahui ahlul kitab itu siapa.